Iya sobat YouTube semua, sebelum kita mulai videonya, Atau TV mendoakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Di video kali ini Atau TV akan memberikan sebuah cuplikan video dari channel YouTube Zainal Abidin Tahir, seorang warga Malaysia yang memberikan rincian penjelasan tentang Indonesia yang berjudul "Apa Benar Indonesia Itu Miskin?" Dan video tersebut telah direaction oleh para reaktor dari Malaysia yang memberikan berbagai macam komentar. Apakah komentar para reaktor tersebut? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini, hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Kita masuk saja ke videonya. Jadi bebanan keuangan yang sebenarnya tak banyak. So, Pakcik ni sekarang di Malaysia atau di Indonesia ya? Jadi cakap-cakap kata orang sana susah, senang mengarut. Ini semua cakap politik. Kita banyak dikamuflase oleh politik. Jadi yang sebenar terselindung kamuflase. Ekonomi dia orang pun bagus, ekonomi orang kampung sana pun bagus. Jadi dalam celah-celah berjuta-juta orang tu adalah orang yang cuba cari keberuntungan di luar negara kan. Kalian faham tak dengan apa yang bahasa yang dipertuturkan oleh Pakcik Zainal ni? Boleh tulis di komentar di bawah, faham atau tidak bahasa yang dituturkan oleh Pakcik Zainal Abidin ya guys. Di luar negara kan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni jadi bahan politik. Jadi media-media pun banyak yang pro politik. Dengar tu guys. Jadi dia menulis lah. Dia bila menulis, ada pula orang sini sambut kan, upkan isu sana. Jadi yang sebenarnya itu lebih pada isu politik lah. Sebab rata-rata saya pergi jumpa orang kampung di sana kan, minyak naik pun bagi dia orang tak ada masalah. Sebab dia orang bukan bergantung pada gaji, dia orang ada kehidupan lain. Apa benar guys? Minyak naik bagi mereka tidak ada masalah katanya. Selain boleh gaji, dia ada kehidupan dia yang lain yang boleh support dia orang punya income walaupun terdengar lagi rendah pada Malaysia kan, tapi kos hidup sana murah. Cuma kalau setengah barang lah agak mahal lah, macam daging. Walaupun daging tu dia orang ternak sendiri kan, harga di pasaran tu tinggi. Sama juga dengan ayam. Walaupun dia orang ternak ayam sendiri kan, tapi harga di pasaran tu agak tinggi jugalah. Agak tinggi juga. Yang sebenarnya menguntungkan penternak, menguntungkan petani. Jadi tak semestinya benda tu mahal dia orang tak mampu nak makan kan. Mampu, ada cara dia. Ada caranya. Jadi dia orang ni very resilient lah. Ya, kita kadang di apa orang kata, dikontrol oleh politik. Sebenarnya mereka mengatakan Indonesia ini miskin. Mereka belum, mungkin yang mengatakan begitu mungkin tidak pernah pergi ke Indonesia kan. Jadi pergi dulu, lihat dulu bagaimana yang dikatakannya miskin itu. Kalau kita lihat di kampung-kampung rumahnya gede-gede guys, tanahnya gede-gede. Bayangkan kalau di kampung. Kalau di kotanya kita lihat bagaimana kotanya tinggi-tinggi, mallnya, gedungnya. Memang saya sudah pergi Jakarta dan saya sudah pergi ke pedalaman-pedalaman, saya lihat di Kalimantan, saya sudah lihat di Sumatera, bagaimana kehidupan orang di sana. Makannya melimpah-limpah, rezekinya banyak, sawahnya besar ya. Jadi bila kita membesarkan isu kehadiran pekerja-pekerja asing ni kan, ini atas dasar kita perlu. Dan akhir sekali illegal pun kita terima. So atas keperluan. Jadi kita tak boleh salahkan satu pihak lah. Lagi satu ni, mengikut data daripada World Bank, IMF kan, orang Indonesia yang keluar negara ni tak
tak seramai sangat lah. Hanya Betul. dalam lingkaran 3% daripada penduduknya. Benar. Jadi yang sebenarnya kita ikutlah pada statistik yang dikeluarkan oleh World Bank. World Bank ni ada datanya. Jadi World Bank, estimate sebenarnya 9 ke 10 juta. Hampir-hampir 10 juta lah rakyat Indonesia yang berkelana. 10 juta saja yang berkelana guys, yang pergi keluar negara untuk mencari rezeki. Sedangkan rakyat Indonesia itu ada 280 juta. 280 juta, kalau ditolak 10 juta aja yang pergi keluar negeri untuk mencari rezeki, untuk mencari pekerjaan, bermakna itu nggak sampai 10%. Tidak sampai guys. Kalau 280 juta, 10%-nya baru saja 28 juta. Sedangkan yang pergi hanya 10 juta. Maknanya di situ baru dalam 5% saja yang keluar negara ataupun berkelana untuk mencari rezeki di luar negara. Kebanyakannya masih di dalam Indonesia. Hampir-hampir 10 juta lah rakyat Indonesia yang berkelana. Jadi itu merupakan lebih sedikit pada 3% lah. Sama juga orang Malaysia yang merantau bekerja di luar negara kan, terutama di Singapura. Bila dijumlahkan lebih daripada 1 juta. Jadi angkanya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Jadi kenapa kita nak berdebat tentang itu? Ini semua cerita politik. Jangan kita masuk dalam ranah politik. Ini semua cerita politik guys. Ini kita akan menyakitkan hati masing-masing. Itu yang sebab benda ni dah jadi macam politik international lah. Kalau kita diam, ada juga orang. Ada orang yang memanas-panaskan. Sebab memang ni isu politik antarabangsa. Ada orang akan memanaskan. Jadi kalau kita ikut, dia jadi macam lokal politik. Kita jangan panaskan guys. Kita jangan panaskan. Berdebat akhirnya tak temu jalan penyelesaian. Sebab benda ni akan berpanjangan. Lepas satu isu, satu isu. Lepas satu isu, satu isu. Ini adalah international politik. International politik mendominasi ekonomi. Dengan cara buat orang bertelagah, maka ekonomi kita akan jadi lemah. Betul. Dan ada orang ambil kesempatan. Jadi fikirlah siapa yang ambil kesempatan atas pertelagahan. Siapa ya? Yang sebenarnya bukan Malaysia dan bukan Indonesia. Ada pihak lain yang akan untung. Fikirlah sendiri. Tak payah kena debat lah. Banyak orang tahu jawapannya. Ya, ada yang membuatnya, tetapi yang nyatanya bukan Malaysia ataupun bukan Indonesia ya. Itu kata Pak Cik itu ya. Akan untung. Fikirlah sendiri. Tak payah kena debat lah. Banyak orang tahu jawapannya. Banyak orang tahu jawapannya tapi tak nak menjawab. Tak nak menjawab. Kenapa Pak Cik? Isu ni kalau kita buat panjangan tak guna. Jadi yang sebenarnya antara kita di luar pada netizen lah. Kita ni baik. Kita pergi ke sana kalau kita dengan niat baik, orang sambut dengan niat baik. Betul. Tapi selalunya yang orang yang tak faham, dia dapat misinformation, maka dia akan salah. jadi satu keadaan yang dia berfikiran negatif. Ya, kadang kita ini selalu mendapat cerita-cerita yang fake maksudnya cerita-cerita yang hoax. Itulah bila informasi yang hoax, jadi kita sudah bersangka buruk. Sedangkan kita belum lagi pergi sendiri melihat Indonesia itu bagaimana. Kita belum lagi pergi ke Jakarta. Kita belum lagi pergi Kalimantan. Kita belum lagi pergi Sumatera. Kita belum pergi lagi ke Pulau Jawa. Kita sudah mendengar kata-kata orang, kita sudah percaya. Ya, miskin. Kau pergi dulu, kau lihat dulu. Baru kau tahu bagaimana. Begitu maksud Pak Cik itu ya. Kalau nak fikirkan positif kan, takkan Indonesia boleh masuk G20. Bukan sembarang negara boleh masuk G20. Ini G20 ni adalah 20 negara yang punya ekonomi terkuat di dunia. Maka digroupingkan untuk merangka ekonomi dunia. Jadi terbaik bukan info daripada Pak Cik ni ya. Betul. Jangan kita ambil isu ini G20 ni adalah 20 negara yang punya ekonomi terkuat di dunia. Ekonomi terkuat. Maka digroupingkan untuk merangka ekonomi dunia. Jadi bukan sembarangan. Jangan kita ambil isu yang terpencil, desa-desa yang ketinggalan, kita upkan isu dia. Jalan-jalan yang rosak, kita upkan isu dia. Orang-orang yang ini semua
benda-benda yang dia copy and paste lah. Betul. Ambil betul, satu isu naikkan, ambil satu isu naikkan. Betul. Jangan kita kata Indonesia saja ya, ada yang susah seperti contoh jalan-jalan yang berlubang. Kalau kita pergi Amerika pun, kalau kita lihat walaupun dia negara maju, negara yang hebat, kalau kita pergi Amerika pun ada juga jalan-jalan yang rosak. Orang-orang yang meminta sedekah di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan Amerika itu negara yang kaya, guys. Pun ramai yang kita lihat dia punya orang-orang yang minta sedekah di pinggir-pinggir jalan itu ramai, guys. Jangan kita kerana benda itu kita tangkap gambar, kita up ke media sosial, benda-benda yang begitu ya. Itu benda yang kecil-kecil begitu jadi orang percaya. Sebenarnya di mana-mana negara kaya sekalipun, di mana-mana negara yang hebat pun pasti ada begitu ya guys. Maksudnya ada yang orang minta sedekah, ada yang jalannya yang berlubang-lubang, ada jalannya yang rosak ya. Itulah kemakmuran Indonesia ni di tangga Regulator Prosperity Index tinggi. Dia bawah sikit pada China lah. Ada di data dia. Dan di kalangan ASEAN, Singapura nombor 1, Malaysia nombor 2, Indonesia nombor 3, Thailand nombor 4, Vietnam nombor 5. Itulah urutannya. Jadi janganlah kita ambil isu-isu daripada mana-mana media yang suka merendah-rendahkan Indonesia kan atas sebab alasan tertentu. Sebab Indonesia ni sedang naik dengan cepatnya. Dan sekarang Indonesia sudah jadi ekonomi nombor 7 secara GDP Purchasing Power Parity. Nombor 7 di dunia. Nombor 7 di dunia, guys. Ini adalah data yang diambil oleh Pakcik. Jadi kita akan sama-sama lihat ya bagaimana ya apa yang dinyatakan, dijelaskan itu semuanya menurut berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah pun ya kajian, pencarian dari apa yang Pakcik Zainal Abidin katakan. Jadi ini adalah menurut apa yang diperkatakan ataupun apa yang Purchasing Power Parity. Nombor 7 di dunia. Latest data Dia akan naik sampai ke peringkat nombor 4 di tahun 2030. Satu pencapaian yang sepatutnya kita kena respect. Betul. Tak menunjukkan kita ni di bawah. Kita punya pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi seharusnya kita satu level lah. Sebagai ekonomi besar dia di atas kita, tapi sebagai kita ambil keseluruhannya kan, kita kena ambil sikap yang kita ni sama. Jangan kita mengendahkan. Ini yang masalah ni. Betul. Sebab apa? Bila kita mengendahkan, ada banyak kawasan-kawasan di Indonesia ni, terutama di Jawa Barat kan, yang ekonomi dia orang tinggi. Dia orang terasa terhina. Sebagai satu negara besar diremehkan oleh negara kecil. Jadi kita kena ambil sikap di mana kalau kita nak buat perbandingan apple to apple. Yes, apple to apple. Kalau maksudnya kita sebagai negara, kita nak buat perbandingan dengan negara yang setara, yang hampir sama, yang punya penduduk 30 juta. Kita kena banding dengan negara kita besar dengan dengan Taiwan. Kecil enggak bisa dibandingkan dengan Sri Lanka, dengan Jamaica, dengan Iraq, dengan Kazakhstan. Itulah sepatutnya kita buat perbandingan. Jangan kita buat perbandingan dengan negara yang jauh lebih besar. Dia tu satu league dengan Brazil, satu league dengan Mexico, di mana penduduknya di atas 200 juta lah. Dia satu league dengan Pakistan, itu league dia, bukan dengan kita. Kita ni satu league dengan Jabodetabek. Maaf cakap lah. Jadi selama ni kita bertelagah tak pasal kan. Bogor, Depok, Tangerang serta Bekasi. Keadaan sebenarnya lah. Kalau kita pergi ke Indonesia kan, saya pergi ke sana, saya tak terasa saya pergi ke negara yang mundur. Dia orang maju. Saya tak terasa kita pergi ke negara yang miskin. Sebab banyak orang kaya di sana. Banyak orang kaya miskin dia di Indonesia, ada, tapi secara persentasenya rendah. Secara persennya kalau rendah. Saya nak terperincikan, kalau ikut data statistik Indonesia, dia menunjukkan lebih kurang 10% rakyat dia miskin lah. Kalau ikut standard kita mungkin 15%, tapi itu jumlah yang rendah. Jangan kita nak besar-besarkan. Sebab apa?
banyak rakyat Indonesia tu kaya di atas kita. Lebih pada 50 juta rakyat Indonesia tu berpendapatan upper middle class di Benar. atas. Ya, benar guys. Saya buktinya saya pergi ke Indonesia, bagaimana saya disediakan dengan tempat tinggal rumah banglo guys. Saya pergi ke Malang, bagaimana. Saya pergi ke Medan, bagaimana hotel diberi. Saya disponsor tanpa dibayar ya, hotel. Macam di Malang, di Solo bagaimana ibu angkat saya. Ya, kita lihat ibu angkat saya itu memang sangat kaya guys. Bagaimana kita mau bilang orang Indonesia ni miskin? Seperti yang kata oleh Pak Cik ni tadi, mungkin 10% aja yang miskin, tetapi kita bayangkan daripada 10% itu 280 juta. Kalau 10% hanya berapa saja guys? Berapa juta aja? Bayangkan guys ya. Kalau orang mengatakan Indonesia ini miskin, pergi Indonesia dulu. Lihat dulu bagaimana, baru tahu miskinkah tidak. Itu buktinya. Yang mengatakan Indonesia itu miskin sebenarnya banyaknya daripada media-media barat guys ya. Yang ialah kita tidak tahu kenapa mereka berkata begitu guys.